Selamat bertemu adik-adik. Sebentar kita mau memuji Tuhan, kiranya sukacita tetap bersama kakak dan adik-adik. Kita memuji Tuhan dari pujian nomor 65, Happy Yaya. Adik-adik, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu berada di tempat ini, yang berada di rumah. Saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang mengarahkan hati dan pikiran kami, agar kami tekun mengikuti ibadah ini hingga selesainya. Mampukan kakak Layan untuk bersuara, menyampaikan sukacita kemuliaan-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 121, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 68, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 36. Kita nanti membacanya bergantian, adik-adik membacanya nanti bersama-sama ya adik-adik ya, setelah kakak membacanya. Adik-adik di rumah, Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 68, ayat 35 sampai dengan 36. Kita bergantian membacanya ya adik-adik ya. Yuk kita membaca Mazmur. Mazmur pasal 68 ayat yang ke-35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dan di dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia yang mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Hadir bagi kita.
Adik-adik, sebelum kita sampai kepada firman kita, marilah kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Untuk adik-adik yang di rumah juga begitu ya, adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini hari yang baik, hari yang Engkau berikan kepada kami semua untuk dapat melakukan aktivitas yang baik. Kiranya itu semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Sebentar kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kegiatan kami setiap hari. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayatnya yang kita baca ayat 1 sampai dengan 8 secara bergantian. Ya, adik-adik di rumah silakan membuka Yosua pasal 3. Kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan 8. Dengan judul perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat bangsa iman yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mau mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman yang terambil dari Yosua, dan adik-adik sudah membacanya. Nah, adik-adik, dalam bacaan firman tadi kita membaca Yosua yang membawa rombongan untuk menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik masih ingat dengan Nabi Musa? Nabi Musa yang juga diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menyeberangi danau atau sungai Teberau. Ya adik-adik ya. Nah, di sini Yosua juga diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa menyeberangi sungai Yordan. Nah, begitu banyaknya bangsa Israel yang akan dibawa oleh Yosua menyeberangi sungai dan sampai ke tanah Kanaan.
Secara manusia, kita itu mustahil adik-adik untuk dapat menyeberang sungai yang besar dan membawa rombongan yang sangat banyak. Nah, pagi-pagi sekali, karena Tuhan yang memerintahkan Yosua, maka Yosua mengelilingi orang-orang atau bangsa yang mau dia bawa menyeberang yang sangat banyak. Dia mengatur bagaimana nanti caranya Yosua bisa membawa pasukan itu sampai ke tanah Kanaan. Nah, dia atau Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan mengelilingi seluruh kemah yang nantinya akan memberikan arahan kepada rombongan itu. Dalam penyeberangan bangsa Israel, adik-adik di sini harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik, ada nggak yang tahu apa itu tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa dalam penyeberangan bangsa Israel. Di sini adik-adik, pada saat tabut perjanjian itu dibawa atau tabut perjanjian itu yang menyertai bangsa Israel, jaraknya itu adik-adik tidak dekat, tetapi cukup jauh. Ya, antara pasukan dengan tabut perjanjian itu berjarak antara 900 meter. Nah, kenapa kakak kok jauh sekali? Ya, jauh karena bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua itu menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui, dan tabutnya di depan, merekanya yang di belakang. Adik-adik, sebelum tabut perjanjian itu diangkat, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri, adik-adik. Kenapa kakak harus menguduskan diri? Karena ini yang menjadi syarat utama bagi bangsa Israel yang menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Para imam yang menjadi orang pertama yang maju di depan diiringi oleh bangsa Israel. Nah, pada saat bangsa Israel hendak menyeberangi Sungai Yordan, di bawah pimpinan Yosua tentunya sebagai pengganti Musa, ya adik-adik ya. Firman Tuhan berkata, ini adik-adik supaya bangsa Israel tahu bahwa firman Tuhan, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Siapa itu engkau adik-adik? Yosua. Nah, berjalanlah bangsa Israel dari perkemahan mereka, siap menyeberangi Sungai Yordan. Yosua mengikuti perintah yang difirmankan Tuhan. Para imam mengangkat tabut perjanjian. Lalu adik-adik bagaimana adik-adik? Lalu mencelupkan kakinya di tepi Sungai Yordan. Nah, disitulah bangsa Israel menyaksikan adik-adik kedahsyatan kuasa Allah yang menyediakan tanah kering untuk dilalui. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca tadi, secara garis besar Tuhan juga menghendaki ketaatan adik-adik kepada perintah Tuhan. Ya adik-adik ya. Karena Allah akan menjamin penyertaannya dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu terhadap adik-adik dan kakak apabila adik dan kakak
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik ya, tidak perlu adik-adik ragu, tidak perlu malas-malasan, memang harus kita lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kita. Untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami baru saja mengumpulkan sebagian dari berkat yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya berkat yang kami terima dan kami kembalikan lagi dapat menjadikan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati Tuhan agar menjadi kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita dengar tentang ketekunan perjalanan Yosua yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya adik-adik juga dapat mengerti dan dapat melakukannya hari lepas hari. Kami menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Baik di dalam keluarga, baik saat mereka bermain ya Tuhan, baik saat mereka di sekolah mereka, walaupun belum sepenuhnya mereka dapat berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan selalu menuntun adik-adik kami dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kuatkan hati iman percaya mereka ya Tuhan, agar mereka tetap selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sebentar kami mau pulang Tuhan, sertai kami dalam perjalanan hingga kami sampai di rumah kami masing-masing dan dapat kembali beribadah untuk minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.